Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik channel aku. Perkenalkan, nama aku Lisa. Hari ini aku mau bawain cerita dari salah satu penulis horor di Tweet yang sebenarnya udah terkenal, yaitu Simple Man. Jadi aku mau bawain cerita yang aku suka, yang judulnya itu Rumah Angker Temanku. Buat yang penasaran ceritanya kayak gimana, langsung aja kita bahas. Jadi cerita ini diceritakan oleh Simple Man saat ia masih duduk di bangku SMP. Saat itu dia masih kelas 3. Sampai akhirnya dia memasuki masa liburan sekolah selama 1 minggu. Hingga suatu hari dia diselesaikan yang merupakan tetangganya, hingga terjadilah sebuah percakapan. Sebutlah nama sepupunya ini si Udin. Si Udin ini bertanya ke Simple Man, liburan kemana? Dijawablah oleh Simple Man, gak kemana-mana. Dan di situ terjadi basa-basi, terjadi percakapan. Dalam percakapan tersebut, intinya Udin ini mengajak Simple Man untuk menginap di rumah temannya yang ada di desa yang bernama Yuda. Mendengar ajakan itu, Simple Man sempat mikir-mikir dia mau nimbang-nimbang mau ikut atau enggak. Nah, di sini Udin itu masih ngebujuk. Dia juga ngasih tahu kalau yang mau nginep sama mereka di desa di tempat tinggalnya Yuda ini bukan cuma mereka doang, tapi ada 3 anak lainnya. 3 anak tersebut itu ada Jali, Andri, dan Dayat. Dengar itu Simple Man mikir lagi, dia ngebayangin kayaknya seru juga ya kalau misalnya main di desa udah gitu kan rame-rame juga. Akhirnya Simple Man setuju untuk ikut, dan percakapan selesai mereka udah janjian untuk pergi di besok harinya. Simple Man ini akhirnya tiba di desa tempat tinggalnya Yuda bersama 4 teman lainnya. Dia sempat lihat rumahnya Yuda yang tampak normal dan sama seperti tetangga kanan kirinya, dan di sana pun lingkungan terlihat ramai. Mereka ini tiba masih siang hari, jadi masih sempat beres-beres untuk perbekalannya yang memang rencananya mereka itu menginap untuk 2 hari. Saat di sela-sela beberes itu terdengarlah Yuda berpesan, jangan buka pintu dapur. Ya cuma Simple Man cuma dengar terus ya udahlah, dia nggak mikir macem-macem, dia lanjut beres-beres. Setelah membereskan perbekalannya, mereka memutuskan untuk main game sebelum azan zuhur berkumandang. Mereka berenam ini akhirnya main game, dan game waktu itu yang mereka mainkan adalah Guitar Hero. Hingga si Simple Man ini tersadar waktu itu memasuki waktu sholat zuhur. Lalu dia bilang, udah mau zuhur nih. Nah, karena mereka mungkin masih saking asik mainnya, jadi kayak gak didengerin gitu lah, jadi kayak gak dihiraukan. Hingga akhirnya TV yang mereka pakai buat main game itu tiba-tiba mati. Terus mereka bingung dong, karena lampu di ruangan itu kan masih nyala. Mereka bingung, pandang-pandangan. Akhirnya tanpa aba-aba mereka berenam lari tunggang-langgang keluar. Bahkan Yuda yang punya rumah pun itu saat itu dia lari paling cepat keluar. Sampainya di luar dengan jantungnya waktu itu masih deg-degan, Simple Man ini ngelihat teman-teman dia yang lainnya tuh masih dengan muka panik, tapi satu sama lain kayak lagi bergumam bisik-bisik. Sayangnya ia nggak ngerti sama sekali apa yang lagi mereka omongin. Ya udahlah, mereka nunggu sampai tenang di luar. Setelah merasa udah tenang, udah aman, akhirnya mereka mutusin untuk balik lagi ke dalam rumah sambil meyakinkan kayak yang tadi tuh cuma kayak kebetulan doang. Setelah masuk, mereka pun akhirnya mutusin untuk tidur bareng. Mereka tidur di siang harinya. Alhamdulillahnya mereka bisa tidur dengan tenang tanpa gangguan apapun sampai menjelang sore hari. Sore hari ketika bangun, mereka akhirnya mandi bergiliran gantian, dan Simple Man ini mendapatkan giliran terakhir tepat sebelum azan maghrib kumandang. Akhirnya Simple Man itu cepat-cepat pergi buat bergegas ke kamar mandi, yang ternyata dia juga baru tahu kalau kamar mandi itu ternyata masih satu wilayah sama area dapur gitu. Jadi dia ngelewatin dapur dulu baru sampai ke kamar mandi. Simple Man ini buka pintu dapur, dia kaget karena dia ngelihat ruangan dapur yang ternyata itu luas banget. Di situ juga ada tungku kayu bakar, terus ada sebuah ranjang kosong. Perasaan yang pertama kali Yuda rasain itu kayak anyep gitu loh, anyep kayak mungkin ngerasa kayak pengap, entah sepi gitu. Dia pas ngeliat ranjang kosong itu tuh kayak mikir positif aja, karena di rumah neneknya pun di dapurnya ada ranjang kosong, jadi dia pikir mungkin emang rumah
rumah zaman dulu atau rumah-rumah orang tua dulu tuh udah biasa ada ranjang di dapur. Pas dia mau lanjut perjalanannya ke arah kamar mandi, tiba-tiba beralih pandangannya ke sebuah pintu yang ada di dekat lemari di ujung ruangan. Itu bikin dia ingat kayak, oh mungkin ini yang tadi siang si Yuda bilang untuk jangan buka pintu, mungkin pintu itu yang dia maksud. Kan akhirnya dia lewatin, sampailah dia di kamar mandi. Pas sampai di kamar mandi ini, Simpleman ini ngerasa kayak perasaan sensitifnya itu muncul. Jadi sensitif itu maksudnya kayak dia tuh ngerasa ada perasaan was-was, bahkan dia tuh ngerasa kayak ada yang merhatiin dia di sekitar sana gitu, khususnya pas dia di dalam kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu ada sumur di dalam, jadi kayak kamar mandi jadul gitu loh. Jadi emang rumahnya si Yuda ini depannya tuh kayak normal, udah yang di tembok udah segala macem, udah kayak rumah modern sekarang. Cuma emang bagian dapur sama kamar mandinya ini ternyata masih model yang jadul gitu, masih yang alasnya tanah kayak gitu, ada sumur di dalam kamar mandi, terus tembok kamar mandinya yang dari bambu gitu kan. Akhirnya walaupun dia perasaannya nggak enak, dia tetap mandilah itu, mandi sampai selesai. Akhirnya setelah selesai dia pun siap-siap buat keluar dari kamar mandi. Dan ketika Simpleman ini keluar dari kamar mandi, betapa kagetnya dia karena ranjang di dapur yang tadi dia lihat kosong, tiba-tiba di situ udah ada sesosok nenek-nenek dengan rambut panjang dan bibir yang sedang tersenyum itu merhatiin dia dari sejak keluar kamar mandi. Mata si nenek itu terus ngikutin langkah kemana Simpleman ini berlalu. Jadi si Simpleman ini ngelewatin, walaupun dia was-was dan dia sadar kalau nenek-nenek tersebut itu bukan manusia. Walaupun dengan ketakutan dia tetap ngelewatin si nenek-nenek ini sampai keluar dari dapur. Pas si Simpleman ini keluar dari dapur, dia otomatis langsung nyari si Yuda dong. Dia nyari Yuda, ternyata Yuda itu lagi baca komik di ruang tengah atau ruang tamu. Terus si Simpleman ini nyamperin, dia coba nanya ke Yuda kayak bilang, kok kamu nggak bilang di sini ada nenekmu, kata kamu rumah ini kosong. Terus Yuda kayak bingung dong, dia keheranan. Dia bilang lah, nah Yuda ini nggak jawab, emang kosong kok, kan bapakku baru kesini besok, jadi rumah ini kosong. Yuda terus lanjut nanya maksudnya dong, kenapa Simpleman ini bisa nanya kayak gitu sementara kan rumah ini kosong. Yuda juga ngejelasin kalau nenek kakeknya itu meninggal udah lama gitu, jadi nggak mungkin tiba-tiba ada neneknya di sini karena memang rumah itu benar-benar kosong. Akhirnya Simpleman yang udah ngerasa dia tahu sebenarnya sosok ini memang bukan manusia, dia jadi makin yakin dan kayak fix loh kalau nenek-nenek yang tadi dia lihat itu emang bukan manusia. Simpleman coba untuk ngelupain semuanya, dia juga ngelupain nenek-nenek yang senyum ke dia tadi. Setelah percakapan selesai, akhirnya Yuda itu pergi ninggalin Simpleman ini di ruang tamu sendirian. Tiba-tiba Simpleman ini merasa ngedengar sesuatu dari luar rumah. Dia coba ngelihat keluar ke arah pohon jambu yang sebenarnya dia tuh nggak pernah mikir apa-apa, nggak pernah mikir macam-macam. Walaupun dia sensitif, dia tuh nggak ngelihat pohon jambu itu tuh nggak aneh gitu. Akhirnya dia ngedeket ke arah jendela, dia coba lihat keluar dan nggak ada apa-apa, cuma ada halaman kosong. Tapi anehnya suara itu masih kedengeran di kupingnya Yuda, kayak suara cewek ketawa, cuma suaranya tuh suara ketawa yang tipis, bahkan kedengeran hampir pelan banget. Dia coba cari-cari, matanya kayak keliling gitu nyari-nyari asal suaranya dari mana. Di tengah rasa bingungnya sambil masih nyari suara yang dia dengar, tiba-tiba dia refleks lihat ke atas pohon jambu. Di situ dia sempat kayak nge-freeze berapa detik hingga dia sadar kalau dia ngelihat ada perempuan pakai baju putih lagi nangkring di pohon itu dan matanya ngelihat persis ke arah matanya Simpleman, seolah sadar kalau Simpleman itu juga ngelihat dia. Ketika dia kaget, terus dia langsung pergi nyari teman-temannya. Dia gabung sama teman-temannya yang ada di ruangan lain lagi main game.
dia sambil ketakutan, walaupun gabung sama teman-temannya dia tetap milih diem karena segan gitu, nggak enak untuk cerita ke Yuda. Ya udahlah, Simpleman ini akhirnya gabung sama teman-temannya untuk ikut mereka main game gitu kan, sambil nunggu giliran. Tapi karena dilihat-lihat temennya ini nggak ada yang mau gantian, waktu itu kan game yang mereka mainin ini kebetulan main PlayStation atau PS yang dulu itu merupakan barang mewah, jadi mungkin main pun jarang, bikin mereka tuh kayak nggak mau gantian gitu kan. Mungkin karena bosen atau kelamaan nunggu, Superman ini akhirnya melipirlah ke kamar tidur. Dia melipir ke kamar tidur, sebelumnya dia pinjam phone ke Yuda gitu kan untuk mengusir rasa bosennya gitu. Dia akhirnya kamar tidur, dia sendirian, sedangkan temannya yang lain itu ada di ruang tamu lagi main game. Pintunya itu kebetulan kan emang sengaja dibuka, jadi Yuda bisa ngeliat temennya yang lagi main game di luar gitu. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya Simpleman main game lah di otak-atik HP-nya Yuda. Dia main HP sendiri di kamar, lagi asik-asiknya dia otak-atik HP, lagi buka video yang ada di HP-nya Yuda. Tiba-tiba dia ngerasain nih, kok di belakang, tepatnya di tengkuknya tuh kayak ada hawa orang nafas dari belakang gitu loh. Dia bingung dong, terus dia coba noleh sedikit ke belakang, kayak coba buat ngeliat ke belakang apa yang ada di belakangnya, dan ternyata ada sosok nenek-nenek yang dari tadi merhatiin dia dari belakang, persis ada di belakang badannya si Simpleman. Simpleman cuma bisa diem, dia cuma bisa nge-freeze, dia bingung harus gimana, dia diem sampai tiba-tiba untungnya Yuda ini masuk ke kamar dan negor si Simpleman. Tepat pas video itu selesai si Yuda ini masuk kamar, tiba-tiba Simpleman ini kebelet buang air kecil. Terus karena dia ngerasa takut mungkin ya waktu itu, apalagi setelah ada si nenek-nenek yang tadi nyamperin dia di kamar, dia takut untuk ke kamar mandi sendirian. Udah gitu kan memang kamar mandinya kan jauh, kamar mandinya nyatu di dapur yang besar. Di situ Simpleman pun bilang ke teman-temannya, ada yang mau ke kamar mandi nggak gitu, maksudnya sih biar barengan gitu kalau ada yang ke kamar mandi. Serentak teman-temannya tuh bilang mereka juga pada mau buang air kecil, pada mau ke kamar mandi. Nah tiba-tiba tuh ada satu anak yang namanya Jali tuh nyeletuk, bukannya Andri lagi di kamar mandi ya. Terus pas denger itu Simpleman jadinya, oh yaudah sekalian aja deh langsung ke kamar mandi mumpung si Andri masih ada di sana gitu. Jadi dia tuh nggak sendiri-sendiri banget, ada temennya kan. Tapi pas baru sampai aja di pintu dapur, tiba-tiba Simpleman ini papasan sama si Andri yang baru keluar dari kamar mandi. Dengan wajah pucat si Andri diem aja gitu kan, keluar dari pintu dapur, terus ditahan gitu kan sama Simpleman, ditanya, kamu kenapa? Tapi si Andri ini tetap diem sambil berlalu pergi ninggalin si Simpleman gitu aja. Cuma karena emang udah nanggung banget, Simpleman mau nggak mau ya udahlah sekalian aja ke kamar mandi. Ya udahlah, dia akhirnya langsung ke kamar mandi. Kayak biasa dia baru masuk ke pintu dapur itu tuh rasanya sama kayak sepi, anyep gitu loh. Terus tapi dia coba merhatiin sekitar, dia ngeliat ranjang itu untungnya kosong. Ya udahlah dia lewatin, lalu dia bergegas ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi ini, di sela-sela dia lagi buang hajatnya, tiba-tiba dia ngerasa merinding gak karuan, terus bulu kuduknya kayak berdiri. Dia tuh tahu kalau itu adalah sinyal dari badannya kalau dia merasakan kehadiran mereka. Tapi dia coba mikir positif dan gak menghiraukan perasaan itu. Dia terusin lah itu hajatnya, tapi tiba-tiba ada suara orang berdengung. Dia coba nyari ke sekeliling kamar mandi. Akhirnya dia tengok ke atas dan dia ngeliat ada bayangan hitam tinggi besar itu lagi ngeliatin dia, seolah-olah lagi ngawasin dirinya di dalam kamar mandi. Ngeliat itu otomatis si Simpleman ini kaget dong, terus dia langsung lari. Dia udah gak peduli apakah udah sempet nyiram atau belum, dia langsung milih lari buat keluar dari kamar mandi, buat keluar dari dapur. Untungnya selama perjalanan keluar dari dapur itu posisi ranjangnya kosong, nggak ada nenek-nenek itu di sana. Dia keluar gabung lagi sama temennya, terus akhirnya mereka ngobrol santai di luar. Tapi dia merhatiin dan ngeliat kalau si Andri ini masih kelihatan diem aja, dia mukanya pun masih kelihatan pucat. Singkat cerita, mereka lagi ngobrol santai, nggak terasa ternyata hari udah larut. Mereka akhirnya mutusin buat tidur. Mereka
tidur bareng-bareng di tengah menggelar alas untuk tidur bareng. Mereka tidur berjejer dan si Simple Man ini dapet di bagian paling ujung yang dekat ke pintu dapur. Mereka semua coba untuk tidur lah, dan ngelihat temannya satu-satu tidur. Simple Man ini juga coba untuk tidur, tapi semakin coba untuk tidur, semakin dia merem, semakin dia berusaha buat tidur, justru dia malah semakin terjaga, dia malah makin susah buat tidur. Simple Man ini makin gak karuan perasaannya gitu, jantungnya juga deg-degan, ditambah kondisi ruangan yang gelap saat itu karena lampunya dimatiin. Terus tiba-tiba dia merasa kayak ada sesuatu yang nyambut dia. Di tengah keheningan malam itu ada suara jejak kaki, ya langkah kaki yang basah gitu loh, jadi kayak celak gitu. Terus ada suara anak-anak. Dia coba buat nggak peduliin hal itu, dia nggak peduli, dia coba buat cuekin semua hal yang dia dengar, dia coba nggak ngehirauin itu semua, sampai akhirnya suara itu hilang sendiri. Sampai suara itu hilang, dirasa sudah aman, sudah suasana udah tenang, tapi tiba-tiba dia ngerasa kalau ada sesuatu tuh yang ngeganggu di mukanya gitu, jadi kayak ada sesuatu yang ngalangin mukanya gitu. Pelan-pelan ngelihat untuk buka matanya, dan ternyata di depannya, tepatnya di posisinya di atasnya, dia kan Simple Man ini kan lagi tidur, jadi di atasnya ada sosok nenek-nenek itu lagi ngeliatin dia, dan apa yang mengganggu wajahnya itu ternyata adalah ujung-ujung dari rambut si nenek itu yang tepat ada di wajahnya. Jadi rambutnya tuh ke mukanya gitu loh rambutnya. Ngeliat itu otomatis Simple Man kaget, dia cuma bisa istighfar. Walaupun penampakannya memang serem, tapi Simple Man ini kayak sadar dan ngerasa kalau si nenek-nenek ini mengganggu dan serem buat Simple Man, tapi seenggaknya dia nggak menyakiti secara fisik. Sebenarnya dia ketakutan, tapi dia biarinlah si sosok nenek-nenek ini ada di sampingnya gitu. Tiba-tiba dia ngedengar ada suara gedoran pintu. Digedor tuh yang brutal banget, dan anehnya walaupun Simple Man ini ngerasa kalau suara gedoran pintu itu kenceng banget, tapi nggak ada satupun dari temennya selain dia yang kebangun. Padahal dia tuh yakin banget kalau suara itu tuh kenceng banget, bahkan 2-3 rumah tetangga pun bakal denger lah suara gedoran itu. Karena dia yang kebangun sendiri, dia juga penasaran itu tuh sebenarnya suara apa dan dari mana. Dia sadar kemungkinan suara itu tuh dari pintu halaman belakang rumahnya, tapi setahu dia kan pintu itu kan dikunci, bahkan diganjilkan pakai lemari. Dia penasaran, dia coba mau ke sana, dia mau lihat apa yang terjadi di balik pintu itu. Dia bangun dari tidurnya, dia coba ngelangkah, tapi dia ngerasa ada sesuatu yang pegang kakinya. Dan pas dia coba lihat ke bawah, ternyata tangan dari sosok nenek-nenek yang sedari tadi tuh merhatiin dia, udah cengkram kakinya, seolah kayak nahan untuk dia tuh pergi. Cuma karena rasa penasarannya masih kuat, dan dia tuh malah semakin terdorong untuk pengen tahu, dia tuh kepo apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi semakin kenceng juga cengkraman dari si nenek-nenek ini untuk menahan langkah kakinya. Tapi gedoran di pintu itu tuh semakin kenceng, bikin dia tuh makin penasaran. Dan si sosok nenek-nenek itu masih tetap pegangin kakinya, bahkan cengkram dia lebih kenceng sambil geleng-gelengin kepalanya seolah kayak nolak buat ngelepasin dia. Karena ngeliat itu, akhirnya Simple Man pun ngurungin niatnya, dia balik ke tempat tidurnya, dia ngerbahin badan di alas tempat tidurnya. Akhirnya dia coba untuk tidur kembali dan bisa tidur dengan sendirinya. Singkat cerita, udah pagi hari dan Simple Man udah bangun. Cuma pas bangun dia heran dong ngeliat teman-temannya ternyata tuh lagi beres-beresin barang-barangnya. Rencananya mereka tuh nginep di sana selama 2 hari, tapi kok mereka udah pada beres-beresin barang-barang. Simple Man yang kebingungan sempat nanya ke teman-temannya, tapi mereka ngakunya tuh kalau saudara atau keluarga Yuda yang dari luar kota itu datang ke sana nanti, dan mereka tuh mau tempatin tempat itu. Jadi mereka mau gak mau harus cepet-cepet beresin barang-barangnya dan pergi untuk siap-siap pulang. Akhirnya mereka pulang hari itu,
Dan pas Simpleman keluar dari rumahnya Yuda, sekali lagi dia mastiin rumah ini masih kelihatan normal kok, kayak rumah di sekelilingnya, rumah di sekitarnya masih kelihatan normal dan baik-baik aja, nggak ada kelihatan ada yang aneh atau ada hawa yang beda. Tiba-tiba Simpleman ini tangannya ditarik sama teman-temannya. Mereka nanya apa yang Simpleman ini lihat. Terus Simpleman ngerasa mereka tahu sesuatu, dan kayak dengan sedikit emosi Simpleman ini nanya, jadi kalian tahu kalau rumah ini angker? Kembali oleh Yuda, nggak angker, cuma ada penghuninya aja kok. Simpleman pun ngedenger itu cuma bisa tersenyum kecut gitu aja ngedengernya, karena dia ngerasa mungkin kayak dikerjain. Ternyata selain dirinya tuh, teman-temannya yang lain itu udah pernah main ke rumahnya Yuda, mereka udah pernah nginep, udah pernah main di sana, dan semua satu-satu dari mereka itu udah pernah ngerasain apa yang Simpleman rasain, cuma memang yang nyambutnya aja beda-beda. Akhirnya Simpleman pun ceritain semua yang dia rasain, semua yang dia lihat, dan semua yang udah dia alami di rumah Yuda selama mereka nginep di sana. Pas lagi di tengah-tengah cerita, Simpleman ini ngerasa dan dia tuh sadar kalau ternyata ibunya Yuda tuh dari tadi coba curi dengar apa yang mereka obrolin. Dan ibunya Yuda ini nanya, jadi kamu diikutin sama nenek tua itu ya? Dia juga lanjut ngejelasin nama nenek itu Nini Towo. Dan menurut ibunya Yuda, Nini Towo itu sebenarnya memang sosok nenek-nenek yang biasanya ada di rumah orang berpengaruh di daerah Jawa, yang sosoknya ini tugasnya adalah untuk melindungi rumah tersebut. Dengar itu, Yuda pun ingat sama sosok yang dia lihat di atas pohon. Dia ceritain ke ibunya Yuda, terus ibunya Yuda ini juga mengakui kalau keberadaan sosok itu memang ada, kuntilanak itu memang ada di pohon jambu di rumah mereka, dan ibunya Yuda pun kebetulan pernah lihat sendiri juga. Terus Simpleman juga cerita soal dirinya yang melihat sosok bayangan hitam di kamar mandi. Cuma menurut pengakuan ibunya Yuda, kalau sosok itu tuh hanya tamu atau dayo. Jadi dia tuh bukan sosok penghuni asli atau yang mendiami tinggal mereka. Jadi dia tuh sosok dari luar yang muncul di rumah itu. Dan menurutnya sosok ini tuh jahat, bahkan bisa mencelakai orang yang melihat dia. Dan ketika Simpleman sedang membahas sosok hitam yang dia lihat di kamar mandi, ternyata Andri pun mengaku kalau dia juga ketemu sosok itu. Itulah kenapa Andri selesainya keluar dari kamar mandi, ketika berpapasan sama Simpleman itu dia cuma bisa diam dan pucat karena dia kaget. Dia juga ngelihat hal yang sama, dia diliatin sama sosok hitam itu. Punya Yuda juga bilang kalau sosok suara anak-anak yang didengar Simpleman malam itu emang bener dia berupa sosok anak-anak kecil. Tapi di sini ibunya Yuda ini bilang, untung kamu gak lihat wajahnya gitu kan. Dan dia cerita kalau ibunya Yuda ini pernah diajak bermain sama sosok itu. Ceritanya beliau ini lagi ambil air di kulkas, tiba-tiba ada tangan anak kecil yang pegang bajunya. Pas dia mau nengok, tiba-tiba sosok itu bilang, Ojo ndelok aku Mbak Ojo, raiku elek. Ibunya Yuda pun lanjut bercerita kalau rumah itu memang rumah milik almarhum dan almarhumah kakek neneknya Yuda, dan rumah yang sengaja dipasangi sesuatu untuk menjaga rumah tersebut. Jadi setiap orang yang pertama kali berkunjung ke sana pasti bakal ngalamin banyak gangguan. Di tengah cerita itu Simpleman pun teringat kejadian malam itu di mana ada suara gedoran pintu, tapi dengan kaget ibunya Yuda itu nanya, terus kamu buka pintunya? Terus Simpleman pun ngejelasin ketika dia dengar gedoran itu sempat ditahan oleh Nini Towo yang waktu itu cengkram kakinya. Ngedengar itu pun ibunya Yuda kelihatan lega. Jadi menurut ibunya Yuda, sosok yang ada di balik pintu yang malam tadi menggedor pintu itu adalah
sosok paling jahat yang sengaja dikurung di ruangan tersebut. Sosok ini mempunyai wujud jin bertanduk dan berwarna merah. Jadi sosok ini sengaja dikurung karena dia makhluk jahat yang bisa membawa bencana dan kemalangan untuk keluarga tersebut. Teman-teman, jadi ceritanya selesai. Menurut Simple Man, ini juga sebuah pengalaman yang bisa mengajarkan sesuatu buat dia, terutama soal sikap kita bertamu dimanapun tempatnya, bahkan di rumah siapapun. Oke, cukup segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dan nonton cerita ini sampai habis. Aku ucapin terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.